Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya yang berhubungan dengan gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau anxiety, bahkan psikosomatik ya. Apa yang akan saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan, saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin. Simak ya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Simak sampai dengan selesai. Yang pertama dimulai dari pertanyaannya akunnya AA Ucul. Hadir Mas, awet banget kepala berat, geliangan, pusing, jalan kaki sempoyongan. Apa ya Mas, sedangkan perut nggak apa-apa, makan enak ya. Itu memang gangguan dari asam lambung itu bukan hanya dirasakan di bagian perut saja ya teman-teman ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan. Kita mengalami yang namanya pusing, geliyengan, sempoyongan. Kalau berdiri ini rasanya seperti mau ambruk gitu ya, nggak bisa atau kurang kuat berdiri lama gitu ya. Dulu saya merasakan hal yang sama seperti itu. Tenang saja teman-teman, nggak usah khawatir. Nanti seiring berjalannya waktu ya, teman-teman sudah mulai membaik, mulai enak, itu sensasi-sensasi yang seperti itu nanti juga akan sedikit demi sedikit itu berkurang. Dan nanti akan hilang tanpa kita sadari ya. Tapi dimulai dengan kita itu menjalani atau menerapkan 3P secara konsisten. Karena untuk penyembuhan ini 3P itu sangat penting menurut saya ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan berarti kita terkena gangguan asam lambung, kita merasakan sakit hanya di perut saja. Pengalaman saya tidak ya teman-teman ya. Perut juga kadang nggak enak, nggak nyaman ya. Ketika perut sudah mulai nyaman, ya tidak merasakan sakit di perut atau celekit-celekit atau panas, kita merasakan yang namanya pusing, sempoyongan, geliyengan. Kenapa bisa seperti itu ya? Itu bisa karena ya teman-teman itu kita kan GERD gitu ya. Kita asam lambungnya pas reflux naik ke atas. Jadi biasanya ya sensasi itu juga di bagian atas ini, tenggorokannya kadang mengganjal ya, nggak enak ya, terus mata itu terasa buram ya, terus lagi pusing jelas gitu ya, keliengan, sempoyongan ya teman-teman ya, apalagi yang disertai dengan kecemasan ya, kita kan selalu berpikirnya tegang, dengan sensasi yang muncul kita berpikiran yang sudah macam-macam gitu ya, itu juga bisa berpengaruh, kita semakin pusing ya teman-teman ya. Maka dari itu 3P jalankan konsisten ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Ahmad Muhrodin. Waktu Abang masa pemulihan, apa makan buah? Makan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu saya makan buah apa saja ya, pisang saya makan ya, bengkuang, timun saya makan. Pisangnya saya pakai pisang kepok atau mungkin di tempat teman-teman itu beda namanya ya, tapi pisang kepok itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang itu pisang saba gitu ya. Itu saya sering makan buah itu ya. Ya kadang makan pada saat buah itu matang, kadang juga saya itu kukus ya teman-teman ya. Terus apalagi buahnya saya makan pir, saya makan ya teman-teman ya, melon saya makan, pepaya saya makan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut ya untuk makan buah ya. Yang penting teman-teman jangan makan yang terlalu asam gitu ya. Cicipin dulu. Kalau manis ya menurut saya nggak apa-apa ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Ntar dulu ini siapa ini? Agus Susanto. Mas, pernah nggak kalau mau tidur malam nggak bisa tidur? Sesak kalau mau tidur, nafas serasa mau putus, deg-degan. Aku tiba-tiba ngerasain seperti itu lagi mas, sampai nggak bisa tidur semalaman. Iya, ya. Dulu saya itu sering sekali ya teman-teman, saya udah takut. Ya takutnya nanti pada saat tidur nanti lewat gitu ya teman-teman. Ya pasti teman-teman memikirkan kayak gitu. Akhirnya teman-teman itu malah susah tidur, sampai nggak bisa tidur ya. Tenang saja teman-teman, insya Allah nggak akan kenapa-napa ya. Ketika teman-teman mau tidur ya, terus teman-teman itu nafas terasa tersengal-sengal atau kayak sesek, badannya itu berat, itu usahakan teman-teman itu bantalnya agak tinggi. Itu bisa karena asam lambung kita itu naik ya, reflux ya teman-teman ya. Jadi ya efeknya bisa seperti itu. Nafas itu kadang berat ya, ngap gitu ya teman-teman ya. Bisa seperti itu ya, itu pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut hal seperti ini. Jangan berpikiran, waduh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah itu ya teman-teman, jangan berpikiran seperti itu karena itu malah bisa mengganggu ya. Mengganggunya kenapa? Kita malah jadi
kepikiran terus, akhirnya kita itu susah tidur, sampai nggak bisa tidur ya, itu pengalaman saya. Jadi dilatih, ketika muncul sensasi seperti itu, udah, apa namanya, teman-teman, apa namanya, tidurnya agak, apa, gimana ya, agak miring begini ya teman-teman ya. Nanti kan, apa namanya, asam lambung itu nggak refleks naik ke atas ya, gitu ya. Jadi, ini bisa mengurangi sensasi yang terasa napas itu seperti kayak mau putus gitu ya teman-teman ya. Nggak usah takut, saya dulu juga sama seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bratasena. Tinggal kepala berat sama mata berat, keliengan sedikit, cuma setiap hari. Jadi harus pakai kacamata fotokromik. Terus soalnya kalau kena cahaya berlebih pusingnya. Ya teman-teman ya, di saat pemulihan kita mungkin bisa bilang di ambang 95% lah ya. Itu memang masih merasakan yang namanya keliengan ya, mata itu kalau kena sinar matahari, kena lampu itu sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Jadi, mungkin teman-teman ya bisa diakali dengan pakai kacamata gitu ya. Ini memang, sedikit demi sedikit gitu ya, hilangnya sensasi keliengan, terus mata buram itu sedikit demi sedikit tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman itu merasa bahwa, "Oh saya sudah sangat membaik," tapi masih ada sensasi seperti ini walaupun intensitasnya itu nggak sebesar dulu gitu ya, sudah rendah, itu nggak apa-apa teman-teman ya, nanti hilang tanpa kita sadari. Yang penting teman-teman jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Eee, User, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya mengalami muntah-muntah Mas saat asam lambung, apa itu wajar?" Ya, kadang mengalami muntah-muntah ya. Coba teman-teman itu amati di pola makannya. Barangkali teman-teman pada saat, apa namanya, makan itu ada makanan-makanan yang memicu asam lambung ya, asam lambung tinggi. Jadi pada saat kita itu mau makan ya usahakan itu dalam kondisi perut itu tidak begah dan tidak kembung ya. Jadi bisa kita minumin air hangat dulu gitu ya. Nanti kalau teman-teman ini perut sudah terasa enak, coba teman-teman itu makan. Tapi bisa juga dari faktor, apa namanya, selain dari asam lambung, kalau muntah-muntah itu biasanya juga dari faktor makanan ya. Teman-teman coba dilihat lagi kebersihan makanannya, atau mungkin teman-teman itu jajan, atau mungkin, bahan-bahan makanan yang kita beli itu kan kita harus, apa namanya, perhatikan kebersihannya juga gitu ya teman-teman ya. Nggak usah takut, saya dulu juga sama seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Susilawati. "Mata sering perih, dada panas, apa ada yang sama kayak saya?" Banyak ya teman-teman ya, eee, dada terasa ngap, celekit-celekit, kadang sesek, terus mata perih. Itu menurut saya itu sesuatu hal yang, apa ya namanya ya wajar ya untuk penderita gangguan asam lambung. Jadi teman-teman nggak usah, takut lah hal-hal seperti ini gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Eee, Ahmad Muhrodin. Bang, apa penyebab perut cepat lapar dan gimana mengatasinya?" Karena perut nggak nyaman banget. Ya cepat lapar, cara mengatasinya makan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sedang menjalankan pola makan mungkin 3 jam sekali, 4 jam sekali, atau, berapa jam sekali, tapi teman-teman itu belum sampai ke, apa namanya, jam makannya, tapi teman-teman udah lapar, makan saja, ya. Itu pengalaman saya. Dulu memang saya mengatur, setiap 3 jam, tapi sebelum 3 jam saya takut nanti kalau makan takutnya gimana-gimana, ya ternyata setelah saya coba, sebelum 3 jam saya sudah lapar, makan itu nggak kenapa-napa, ya. Jadi yang terpenting justru jangan sampai telat makan. Kalau teman-teman lapar, itu makan ya teman-teman. Jadi nggak usah takut ya. Kalau misalkan teman-teman ini, cepat lapar, pokoknya makan aja, ngemil aja, walaupun nasi aja 2 sendok, 3 sendok, makan aja. Nggak usah bingung ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya, siapa ini? Eee, Purwandono, Mas Sultan, ya. Saya merasa sudah sembuh karena sudah bisa mengendalikan cemas, tapi ini kenapa banyak dahak di tenggorokan jadi batuk. Apakah Mas Sultan pernah mengalami? Ya pernah ya teman-teman. Ini apa namanya? Coba teman-teman amati di makanan ya.
jangan terlalu banyak yang minyak ya. Jadi biasanya di sini itu kalau habis makan minyak yang berminyak lah, gorengan dan lain-lain, terus penyedap yang terlalu banyak, biasanya di sini itu ada lendir-lendir, ada dahak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau bangun tidur itu biasanya itu keluar dahaknya. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya teman-teman, dijaga aja pola makannya. Saya dulu juga sama seperti itu, nanti lama-lama juga hilang ya. Sering minum air hangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Ruwaidayanti. Kang, tadi saya lagi tidur, tiba-tiba telinga saya berdengung. Kayak kita duduk dalam mobil naik gunung. Saya jadi takut. Nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi telinga berdenging, terus tiba-tiba nging, langsung kita ingatnya itu mitos-mitos. Wah, jangan-jangan ini dan sebagainya gitu, nggak usah takut. Itu saya dulu juga sama seperti itu. Penderita gangguan asam lambung pasti banyak merasakan seperti ini, apalagi yang disertai dengan kecemasan ya. Teman-teman nggak usah takut, kadang sering terjadi seperti itu ya. Saya kalau ada dengingnya itu kencang ya, biasanya saya pakai gimana? Apa angin gini, diginiin gitu ya teman-teman ya, bolak-balik gitu. Nggak usah takut, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi hal seperti itu dulu saya sering sekali, jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya. Nanti kalau teman-teman takut malah justru kecemasannya akan bertambah, malah proses pemulihannya itu malah akan lambat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Siti Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukabumi hadir Mas, saya lagi tahap penyembuhan 9 bulan. Sekarang suka masih ada sensasi badan, kalau pagi berasa letih dan nggak enak di bagian badan atas. Gimana solusinya Mas? Nggak apa-apa, ini berlatih saja. Karena di dalam proses penyembuhan, ya kadang, ntar dulu, ini kok, ini apa namanya, blur sendiri. Jadi di masa proses penyembuhan ya teman-teman, kadang itu merasakan hal yang seperti ini. Badan nggak nyaman, setiap hari bangun tidur udah lemes, sudah tidak bertenaga, nggak apa-apa. Karena itu perlu dilatih secara bertahap, secara perlahan-lahan ya teman-teman ya. Nanti kalau mental kita semakin kuat, energi kita sudah apa namanya powernya ya, energi kita itu sudah full gitu ya. Nanti bangun tidur juga semangat lagi gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut. Nanti teman-teman ya sedikit demi sedikit latihan terus, bangun tidur walaupun masih capek, masih lemas, usahakan aktivitas ya, jalan walaupun di dalam rumah atau di luar rumah, tapi jangan sampai kecapean. Makan ya teman-teman, penuhi kebutuhannya ya, nasi ya, terus kalau bisa teman-teman makan ayam ya, ikan gitu ya, walaupun nggak digoreng bisa dikukus atau dipepes ya. Telur ya makan ya, kuningnya ya dikit aja ya, sayuran makan, buah makan, insya Allah nanti teman-teman juga tenaganya itu akan apa namanya bertambah gitu ya. Terus teman-teman istirahatnya juga nih ya harus cukup. Kalau malam ya usahakan jangan begadang, karena untuk istirahat ini juga berpengaruh ke badan kita yang jadi lemes gitu ya, tidak bersemangat karena energinya drop ya teman-teman. Jadi semua itu juga tetap berhubungan dengan yang namanya 3P ya. Balik lagi dan balik lagi ke 3P, karena memang itu pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Walaupun saya dulu juga berobat ke dokter, minum obat rutin dari dokter juga ya, tapi saya juga menerapkan 3P secara konsisten. Jadi untuk teman-teman ya yang belum menerapkan 3P secara konsisten ya, usahakan konsisten. Dan ini juga butuh proses, ini butuh tahapan. Jadi ketika teman-teman sudah menjalani 3P secara konsisten, tapi perubahannya belum signifikan, nggak apa-apa. Saya dulu juga lama ya teman, karena ini perlu proses ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Nanti disambung lagi dengan topik yang lain insya Allah ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.